Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya salah satu mahasiswa fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya dengan tujuh pengusaha dan hasil rencana saya sendiri, yaitu usaha distro. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firobani dengan nomor NIM 18640060. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas UAS, yaitu wawancara dengan tujuh pengusaha dan rencana usaha sendiri. Karena lokasi saya itu berada di daerah Cirebon, oleh karena itu saya mencari pengusaha di sekitar rumah saya. Baik, saya masih berada di Jawa Barat. Ada tujuh pengusaha yang telah saya wawancarakan langsung, yaitu yang pertama Empal Gentong Haji Aput. Nah, salah satu usaha atau salah satu restoran ini emang cukup terkenal di daerah Cirebon, yaitu salah satu kuliner yang melegenda di Cirebon. Awalnya pada tahun 1995 memulai usahanya dengan berjualan empal gentong di ruang sederhana yang didirikannya di tepi Jalan Insinyur Haji Juanda dengan harga 1.500 tahun 1995. Nah, awal pembuatan dimasak dalam gentong dan menggunakan kayu bakar. Alasannya menggunakan gentong tanah liat ini membuat cita rasa lebih sedap, katanya seperti itu. Lalu setelah beberapa tahun, Haji Mahfud atau Haji Aput memiliki dua cabang, satu di Jalan Tuparef dan Komplek Batik Trusmi. Nah, itu yang pertama. Lalu kita masuk, ini fotonya. Maaf, ini fotonya cukup terkenal di daerah Cirebon. Nah, ini kita masuk ke Batik Trusmi. Batik Trusmi juga terkenal juga di daerah Cirebon. Pemilik Batik Trusmi ini yang bernama Sally Giovanni. Beliau lahir pada tanggal lahir 25 September 1988. Nah, orangnya sebelah kiri. Nah, seperti gambar ini. Terlahir dari keluarga dengan ekonomi yang terbilang menengah ke bawah. Keluarganya bercerai pada saat 6 tahun ketika lulus SMA saat masih berumur 18 tahun. Ia tidak dapat meneruskan studinya karena keterbatasan ekonomi. Karena tidak dapat melanjutkan ke studi kuliah, Sally Giovanni memilih untuk menikah dengan niatan mengurangi beban keluarga. Akhirnya, Sally Giovanni dan suami sepakat untuk berwirausaha pada tahun 2006. Jadi 2006 dia baru mulai usaha. Awalnya tidak langsung ke usaha batik karena minimnya pengetahuan tentang batik. Nah, karena banyak orang yang membeli kain kepadanya, jadi awal dia usaha jual kain kepadanya untuk dijadikan kain kafan. Setelah melewati kerugian selama 5 bulan karena tidak lakunya kain mori yang dijual, jadi beliau ini menjual kain mori. Akhirnya Sally mendapatkan saran untuk membuat batik. Oleh karena itu, karena sudah cocok, setelah jadi batik, Sally Giovanni menawarkan batik ke pasar-pasar kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Nah, jadi seperti itu. Masuk ke yang ketiga, CV Naga Merotan. Nah, CV Naga Merotan ini orangnya yang paling kanan, yaitu Sylvie atau Mbak Sylvie, Ibu Sylvie. Nah, yaitu pemilik dari pengusaha ekspor furniture tersebut dengan berumur 24 tahun. Jadi masih terbilang cukup muda. Produk furniture melalui perusahaan tersebut menembus pasar Eropa dan Amerika mencapai 300.000 US dollar atau 40 unit kontainer.
Ekspor tersebut dilakukan resmi oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmonto pada acara Konvoi Ekspor Furniture Rotan, karena emang di Cirebon ini salah satu anyaman, salah satu apa ya, seninya itu adalah rotan yang diolah menjadi kursi, menjadi meja begitu, jadi anyaman seperti itu. Nah, selama pandemi Covid, menurut Silvi membuat bisnis dengan ragam furniture malah lebih untung 3 kali lipat dibandingkan kondisi normal, katanya seperti itu. Masuk ke usaha nomor 4, yaitu kedai Raja Es Buah dan Ratu Mirawon, dengan yang pemiliknya, ownernya yaitu Pak Freddy. Nah, Pak Ferry ini pemilik dari kedai tersebut, banyak kegagalan yang dihadapinya, ya. Tapi Pak Freddy ini memiliki prinsip pantang menyerah. Kalau mau sukses, katanya gini, kalau mau sukses usaha jangan pantang menyerah, gagal ya bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gitu aja sih katanya gitu. Tapi ya memang kalau diterapkan memang sedikit susah. Oke, pada tahun 2012 awal kali ia membuka usaha kedai es buah dengan nama Mabes Es Buah, daerah Sumber, Kabupaten Cirebon. Lalu dalam perjalanannya kedai tersebut tutup, lalu dibuka lagi tetapi mengganti nama menjadi Museum Es Buah. Nah, terus diganti lagi pokoknya namanya menjadi nama Raja Es Buah dan Ratu Ramen. Nah, Freddy menambahkan ramen dalam menunya karena dirasa cocok dalam pasangan masakan tersebut. Nah, jadi makanya dinamakan kedai Raja Es Buah dan Ratu Mirawon. Untuk es buahnya tidak menggunakan perasa buah untuk kuahnya, melainkan dari buahnya. Penyebab inilah yang menurut dia menjadi pembeda dengan yang lain. Oke. Kita masuk ke produksi garam Haji Sanim. Salah satu warga pesisir pantai, yaitu di Kabupaten Cirebon, dengan 4 orang putrinya. Haji Sanim sukses membuat produksi garam sendiri, yang bermodalkan dengkul saat mengawali usahanya. Bukanlah pengusaha turunan, jadi benar-benar usaha dari nol yang dibekali modal dan bisnis yang maju. Sebelum tahun 1982, Haji Sanim berprofesi sebagai petani garam kocok. Secetak lahan peninggalan orang tuanya menjadi sejarah awal dirinya terjun ke dunia garam, yaitu garam krosok. Air yang dia ambil dari pantai utara Jawa Barat itu kemudian dikeringkan, itulah menjadi jadi garam krosok. Beberapa tahun kemudian Haji Sanim sengaja melamar menjadi buruh pabrik garam Sriwijaya di daerah Kasepuhan di PT itu, dengan tujuan mencari ilmu. Kurang lebih 1 tahun Haji Sanim telah mengantongi ilmu untuk membuat garam gandu atau garam balok. Pas tahun 1982 dirinya mengawali usahanya sebagai produsen dengan garam gandu dengan mempekerjakan tetangganya. Jadi dari situlah dia sukses dengan produksi garamnya. Baik, masuk ke yang selanjutnya, yaitu bos jangkrik Pak Bambang, yaitu beliau lulusan ITB, mengembangkan usaha sebagai budidaya jangkrik berusia 31 tahun. Setelah lulus ITB, beliau langsung memilih membudidaya jangkrik. Bambang mendirikan budidayanya di daerah yang banyak jangkriknya sejak 2010. Pada saat itu ia memulai bisnis 2,5 kg jangkrik ke dalam 50 kandang kecil, dan pada saat itu juga mengalami kegagalan total. Lalu Bambang menawarkan kerjasama dengan para pembudidaya untuk memasarkan jangkrik mereka ke pasar. Faktor relasi ialah jawaban dari para pengusaha dalam mencapai kesuksesan. Sebagai lulusan ITB dan juga pernah menjadi pengusaha catering, Bambang memiliki relasi yang cukup kuat di daerah Bandung. Jadi salah satu suksesnya yaitu kuncinya relasi, hubungan, banyak relasi, insya Allah
sukses, katanya seperti itu. Baik, masuk ke yang terakhir yaitu Kalanda Hijab atau pemiliknya yaitu Ibu Winda Victoria. Ibu Winda memulai bisnis ini di tahun 2011. Awalnya ia memulai bisnisnya dengan sistem pre-order atau dikenal sekarang PO. Ia berjualan dengan hanya kepada teman-temannya saja. Berhenti kegigihan, Winda meski memproduksinya di Bogor, tetapi beli bahan di Bandung. Winda mampu melewati tantangan awal Winda pada saat itu belum banyak online shop hijab, jadi harus meyakinkan customer karena takut ditipu, dan Winda pun lebih dulu mengenal selebgram yang kini sudah tenar. Jadi Ibu Winda ini lebih dekat ke para selebgram karena dikirakan dikirakan mampu membawa nama brandnya sendiri. Jadi ada pesan juga dari Ibu Winda, yaitu untuk para pengusaha baru, jangan takut untuk memulai bisnis dengan modal misalnya dengan modal sendiri. Bisnis bisa dimulai dengan modal berapapun asal ada usaha dan semangat. Nah, begitu. Oke, itu cukup tadi. Ada tujuh pengusaha tadi yang sudah saya wawancarakan. Lanjutnya kita masuk ke rencana usaha sendiri, yaitu usaha distro. Nah, kenapa saya memilih usaha distro? Karena saya sendiri mempunyai skill mendesain. Dulu karena suka menggambar, akhirnya merembet ke desain. Jadi saya berpikiran untuk menjadi usaha distro, tapi yang namanya berencana. Jadi usaha distro ini saya memproduksi dengan kaos polos, diisinya kaos polos, terus desain saya sendiri, ada juga sama satu lagi pesanan atau minta pesanan begitu, cetakan. Jadi mau desain apa, bahan apa, kita yang cetak. Lalu tentunya saya bekerja sama dengan dua orang teman saya dengan keahlian berbeda. Satu orang ahli di bidang manajemen, satu orang ahli juga di percetakan. Nah, saya sendiri di bidang desain grafis. Nah, tempat yang saya pilih atau toko yang saya pilih itu adalah rumah saya sendiri, karena saya dan modal yang dimiliki tidak begitu banyak. Jadi saya yakin dengan rumah saya sendiri, maksudnya cari lahan garasi di rumah, saya yakin dengan situ insya Allah mencari modal dikit-dikit. Nah, oleh karena itu saya milih di rumah saya sendiri, tentunya khusus untuk mencetak. Jadi di rumah saya sendiri itu hanya tokonya. Jadi untuk pencetak cetaknya itu di mana sih? Cetaknya itu di tempat teman saya. Jadi karena teman saya sudah punya percetakan, jadinya saya tidak perlu menyediakan lahan untuk tempat percetakan saya sendiri. Lalu cukup dengan insya Allah modal 5 juta, saya yakin tepat melalui usaha ini. Untuk produk yang saya jualkan tidak hanya baju polos, tetapi insya Allah akan menambah, yaitu jaket, sweater, sandal, dan topi. Insya Allah setiap 5 bulan sekali saya akan mengupgrade, jadi bisa nambah jadi jaket. 5 bulan sekali nanti bisa muncul sweater, dan yang terakhir mungkin sandal atau topi. Lalu produk yang saya jualkan itu ada juga insya Allah menambahin juga tas bag, tas ransel, celana Cina, dan lain-lain. Seiring menjalannya usaha ini, profit yang saya peroleh akan saya potong 20% untuk peningkatan toko saya ini. Jadi target untuk peningkatan upgrade-nya kurang lebih 2-3 tahun kemudian insya Allah baru bisa membuat atau membeli lahan sendiri untuk toko sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu hasil dari rencana usaha sendiri beserta analisa. Mungkin kurang luas atau kurang detail, tapi mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.